Nah, kemudian yang menjadi tema kita yang sudah kita share di media sosial kita mengenai obesitas atau kegemukan adalah salah satu pertanda daripada kesesatan atau penyimpangan. Nah, bagaimana itu? Atau minimal obesitas adalah hal yang tercela. Apakah benar ada hadisnya atau ayatnya bahkan mengenai hal ini? Yang pertama yang diisyaratkan mengenai hal ini, mengenai bahwa obesitas merupakan hal yang tercela adalah hadis Abu Hurairah yang ada di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dengan nomor 4729, Muslim 2785, yang berkenaan dengan penimbangan amal juga. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qara'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sungguh benar-benar akan dihadirkan, akan datang ke penimbangan amal untuk ditimbang. Siapa? Ar-rajulul azimus samin, orang yang gede, gemuk, gembrot, yang memiliki obesitas pada hari kiamat. Namun nyatanya setelah ditimbang orang ini, dia tidak sama sekali memiliki bobot, bahkan bila disandingkan dengan satu sayap nyamuk. Inilah salah satu dalil pertama bahwa yang akan ditimbang selain satu ucapan, dua perbuatan, tiga catatan, yang keempat manusianya. Jadi minimal ada 4 objek yang akan ditimbang di padang mahsyar: ucapan, perbuatan, catatan, yang keempat orangnya. Nah, orang yang memiliki obesitas namun dia tidak beriman, ternyata ketika ditimbang tidak ada bobotnya. Kenapa? Karena tidak ada amalan dalam jiwanya, dalam dirinya tidak ada keimanan, sehingga tidak sama sekali memiliki bobot, bahkan bila disandingkan dengan satu saja sayap nyamuk. Kemudian para ulama di sini mengatakan wa fihi minal fiqhi dzammus simani liman takallafahu lima fi dzalika min takallufil mata'im wal ishtighal biha 'anil makarim. Di dalam hadis tersebut ada isyarat, ada satu fikih pemahaman bahwa obesitas itu adalah tercela. Yang tercela itu yang bagaimana? Apakah yang obesitasnya turunan atau yang dihasilkan atau terjadi karena terlalu berlebihan dalam hal makan? Tentu yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu obesitas yang terjadi karena pikirannya, aktivitasnya hanya berfokus pada makan, makan, dan makan, dan dia tidak aktif dalam mengejar makarimul akhlak atau amal soleh. Nah, jadi yang tercela adalah kegemukan yang terjadi karena terlalu sibuk memikirkan makanan atau kenikmatan dan malas bergerak, ya, malas beraktivitas apalagi beramal soleh, sehingga dia jauh daripada beribadah. Inilah yang tercela, ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang bunyinya begini: Innallaha yubghidu al-habras samin. Sesungguhnya Allah membenci al-habr. Ibnu Abbas dijuluki habrul ummah. Habrun itu artinya tokoh agama, ulamanya umat. Nah, jadi Allah membenci seorang alim yang memiliki
berat badan berlebih. Nah, pertanyaannya, sahihkah hadis ini atau tidak? Kalau sahih berarti menunjukkan memang Allah tidak suka terhadap seorang alim yang memiliki bobot badan yang berlebih. Dengan catatan bobot badan berlebihnya karena yang tadi kita jelaskan ya. Nah, maka mari kita bahas status daripada hadis ini. Hadis barusan diriwayatkan oleh Abu Al-Laits As-Samarqandi yang bersumber atau dinisbahkan kepada sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Di dalam kitab Bustanul Arifin sebagaimana dikatakan oleh As-Sakhawi di dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Tetapi para ulama mengatakan lam naqif ala asli hadhihi riwayah. Kami tidak menemukan sumber asli daripada riwayat ini. Harusnya kalau riwayat ini sahih di dalam kitab-kitab yang mu'tabar yang diakui oleh para ulama pasti akan kita temukan. Nah, nyatanya tidak. Sedangkan As-Samarqandi yang menukil hadis ini tarawwaja alaihil ahaditsul maudu'ah. As-Samarqandi ini banyak mempopulerkan hadis-hadis palsu. Jadi kemungkinan riwayat barusan adalah riwayat yang palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala mengenai As-Samarqandi di jilid ke-16 halaman 323. Fala tuqbal minhu nisbatu hadal hadithi ila Abi Umamah, maka tidak dapat diterima penisbahan hadis ini kepada Abu Umamah Al-Bahili. Ya, jadi jelas hadis tersebut tidaklah sahih, bahkan cenderung palsu. Lalu ada sebuah kisah yang dicantumkan oleh para ahli tafsir mengenai celaan Allah terhadap orang alim yang berbobot atau memiliki bobot badan yang berlebih. Dari atau dikatakan dari Sa'id ibnu Jubair bahwa satu hari datang seorang pemuka agama Yahudi namanya Malik ibnu As-Saif. Malik anaknya As-Saif. Ngapain dia datang kepada Nabi? Dia mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian Nabi berkata kepadanya, unshiduka billadzi anzalat Taurata ala Musa. Aku bersumpah demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal tajidu fit Taurati annallaha yubghidul habras samin. Wahai Malik ibn As-Saif, apakah Anda menemukan satu firman Allah di dalam At-Taurat di mana dikatakan bahwa Allah membenci seorang tokoh agama Yahudi atau tokoh agama yang berbadan gemuk? Nah, si Malik ibn As-Saif ini gemuk. Lah dia marah karena merasa tersinggung. Karena marah, akalnya tidak lagi mendominasi, tapi emosinya yang mendominasi, sehingga dia terucap kata yang tidak dia pikirkan. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Enggak ada. Allah bahkan tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada seorang manusia. Maka para sahabatnya dari kalangan Yahudi marah sama dia, marah sama si Malik ibn As-Saif. Faqala lahu waihak wala ala Musa, binasa kamu, celaka kamu, kok ngomongnya sembarangan. Berarti nggak ada kitab yang diturunkan kepada Musa dong, berarti nggak ada Taurat dong, berarti kita nggak punya kitab dong. Kalau ngomong jangan asal jeplak. Lalu turunlah surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadri
id qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya ketika mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada manusia. Lalu katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bagaimana dengan kitab yang diturunkan kepada Musa? Kalian lupa, di situ ada cahaya dan petunjuk di dalamnya. Kalau kalian pisah-pisah itu yang Allah turunkan kepada Musa, kalian sembunyikan sebagian besarnya. Yang kalian nampakkan, yang kalian tulis itu yang kalian suka aja. Nah, di antara yang kalian sembunyikan adalah tentang penyebutan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat rajam. Namun hadis barusan atau riwayat tadi menurut para ulama isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Di dalamnya ada Ya'qub ibn Abdillah al-Qummi, dikatakan oleh al-Imam Ad-Daruqutni laisa bil qawi, orang ini tidak kuat, tidak memiliki kredibilitas yang kuat, entah hafalannya atau kecakapannya dalam meriwayatkan hadis di kalangan para ulama enggak kuat, sebagaimana tercantum di dalam Mizanil I'tidal jilid keempat halaman 542. Al-Imam Ibnu Mandah juga mengatakan di dalamnya ada Ja'far ibn Abi al-Mughirah laisa huwa bil qawi, dia juga enggak kuat. Ada satu riwayat lain atau satu pendapat lain dari Al-Imam As-Suddi bahwa ayat ini bukan turun karena ucapan Malik ibn As-Saif, melainkan ucapan Finhas ibnu Azura. Nah, kemudian karena orang-orang Yahudi marah mendengar ucapan si Malik ibn As-Saif tadi, fanaza'uhu minal hibriyah atau minal habriyah, dicabutlah gelar kerabian, ya, dia seorang rabi. Nah, kerabiannya ini dicopot gara-gara dia mengucapkan Allah tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada manusia. Dicopot, digantikan oleh Ka'ab al-Ashraf. Lalu riwayat mengenai celaan Allah kepada orang yang memiliki bobot badan berlebih juga dikatakan itu pendapatnya atau ucapan Umar ibn al-Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Benar enggak nih Umar pernah ngomong begitu, bahwa orang gendut itu tercela? Maka mari kita bahas. Yang pertama, bahwa ucapan itu dinisbahkan kepada Umar tercantum di dalam Al-Ju', sebuah kitab yang berjudul Lapar, halaman 81, karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Dan ternyata juga di dalam kitab Islahul Mal halaman 331, di mana para ulama mengatakan sanadnya lemah sekali karena di dalam rantai atau mata rantai para perawinya ada Al-Ma'la ibnu Hilal ibn Suwaid al-Hadrami atau al-Ju'fi. Dikatakan bahwa dia adalah kadzabun wadda', seorang pendusta, bukan pernah berdusta tapi pendusta, wadda', suka ngarang hadis palsu. Bittifaqin nuqad, dengan kesepakatan para ahli kritik hadis. Jadi menurut mereka sepakat si Al-Ma'la ibn Hilal ini pendusta. Tercantum dalam kitab Mizanul I'tidal jilid keempat halaman 152. Adapun kalau dikatakan itu pendapat atau ucapan Ibnu Mas'ud pun ternyata para ulama mengatakan lam naqif alaihi ba'dal bahs, kami tidak menemukan sumbernya, hanya ada di dalam Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 81 dan Kutubul Ghazali mali'atun bima la aslalahu.
buku Ihya Ulumuddin itu penuh dengan riwayat yang tidak ada dasarnya. Maka kesimpulan kita baik dari riwayat Sa'id ibn Jubair yang tercantum di dalam tafsir Al-Baghawi misalnya, ataupun riwayat yang dinisbahkan kepada Umar dan juga Ibnu Mas'ud, semuanya tidak sahih. Yang benar mengenai kritikan atau singgungan terhadap berat badan tadi itu hanya di hadis yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari 4729, Muslim 2785. Kemudian Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim jilid ke-17 halaman 129 mengatakan fihi dzammus siman. Di dalam riwayat Abu Hurairah tadi yang seorang laki-laki gemuk akan ditimbang kemudian tidak seberat sayap nyamuk pun, itu ada isyarat celaan obesitas. Ini saja. Dan kemudian juga ada satu riwayat dari Imran ibn Husain yang dimana diawali dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik masa kehidupan atau periode kehidupan adalah 1 abad bersamaku, yaitu para sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga atba' tabi'in. Ini 3 generasi terbaik dari sisi peribadahan dan akhlak serta akidahnya. Kemudian di akhir hadis itu Nabi menyebutkan setelah 3 generasi terbaik itu muncullah kaum yang suka memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta memberi persaksian, serampangan, reckless gitu ya. Kemudian mereka suka mengkhianati amanah. Kemudian mereka suka bernazar tapi tidak menepati nazarnya. Dan yang menjadi poin kita adalah wayadharu fihi musiman, dan muncul obesitas di antara mereka. Jadi 2 penyebutan tentang sindiran terhadap obesitas hanya ada di 2 hadis yang sahih ini, tidak secara spesifik berkaitan dengan ulama. Dan itu pun terkait dengan bila obesitasnya bukan karena keturunan, tapi memang dia hanya menyibukkan diri, pikirannya makan ya, kulineran mulu, nggak pernah menyibukkan diri fisiknya dengan ibadah. Sehingga ada ungkapan para ulama mengatakan kana naharuhu haiman wa lailuhu naiman, siangnya keluyuran, malamnya tidur, ya, nggak pernah ibadah, siangnya pun demikian. Baik, itu berkaitan dengan tema kita bahwa obesitas itu minimal tercela atau dikatakan disinggung oleh Nabi Muhammad sebagai ciri daripada orang yang